Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurul Lukti, NIM E 2019-2091. Saya dari Ekonomi Syariah 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kekuatan pasar dalam Islam, konsep permintaan. Pengertian kekuatan pasar menurut ekonomi Islam, yaitu terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang menentukan tingkat harga tertentu, sehingga dengan adanya transaksi akan mengakibatkan terjadinya proses transfer barang dan jasa, dan memahami bahwa harga pasar dibentuk oleh berbagai faktor yang kemudian membentuk permintaan dan penawaran barang atau jasa. Selanjutnya, permintaan. Permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakkan suatu pasar. Ibnu Taimiyah menunjukkan permintaan adalah dengan keinginan, di mana keinginan yang muncul pada konsumen sesungguhnya merupakan suatu yang kompleks, dikatakan berasal dari Allah. Namun pada dasarnya, faktor-faktor yang memengaruhi permintaan dapat diurai sebagai berikut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pasar. Yang pertama ialah harga barang yang bersangkutan, yaitu A. Efek substitusi, B. Efek pendapatan. Yang kedua, pendapatan konsumen. Ketiga, harga barang lain yang terkait. 4. Selera konsumen. 5. Ekspektasi atau pengharapan. 6. Maslahah. Adapun kesimpulannya, bahwa perubahan faktor di luar harga akan menyebabkan pergeseran kurva permintaan atau penawaran. Kenaikan harga barang lain, misalnya barang substitusi, akan menyebabkan bergesernya kurva permintaan ke kanan. Demikian pula kenaikan tingkat maslahah suatu barang akan meningkat permintaan terhadap barang tersebut, yaitu bergesernya kurva permintaan ke kanan. Sebaliknya, menurunnya tingkat maslahah suatu barang akan menggeser kurva permintaan ke kiri bawah. Penjelasan berikutnya ialah tentang bab mekanisme kerja pasar, pengertian kekuatan pasar dalam Islam, dan konsep penawaran. A. Pengertian penawaran. Dalam khasanah pemikiran ekonomi Islam klasik, pasokan atau penawaran telah dikenali sebagai kekuatan penting di dalam pasar. Ibnu Taimiyah misalnya mengistilahkan penawaran ini sebagai ketersediaan barang di pasar. Dalam pandangannya, penawaran dapat berasal dari import dan produksi lokal, sehingga kegiatan ini dilakukan oleh produsen maupun penjual. B. Maslahah. Pengertian maslahah terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Jika jumlah maslahah yang terkandung dalam barang yang diproduksi semakin meningkat, maka produsen muslim akan memperbanyak jumlah produksinya. Ceteris paribus. Produsen dengan tingkat keimanan biasa kemungkinan akan menawarkan barang dengan kandungan berkah minimum. Namun, konsumen dengan tingkat keimanan yang lebih tinggi lebih menyukai barang dengan kandungan berkah yang lebih tinggi. Jika mereka melihat barang dengan kandungan berkah yang lebih tinggi,
maka akan meninggalkan barang dengan yang kandungan berkahnya rendah dan menggantinya dengan barang yang kandungan berkah yang lebih tinggi. Berikutnya C. Keuntungan. Keuntungan merupakan bagian dari maslahah karena ia dapat mengakumulasi modal yang pada akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan. Yang pertama ialah harga barang, yang kedua biaya produksi. Selanjutnya ialah tentang keseimbangan pasar. Pengertian kondisi yang terjadi ketika kuantitas atau jumlah yang ditawarkan dan kuantitas yang diminta sama. Pada keseimbangan tidak ada kecenderungan harga untuk berubah. Selanjutnya perubahan keseimbangan. Yang pertama ialah perubahan berasal dari sisi permintaan. Terjadi jika kuantitas yang diminta melebihi kuantitas yang ditawarkan, maka harga cenderung naik. Yang kedua, perubahan berasal dari sisi penawaran. Terjadi jika kuantitas yang ditawarkan melebihi kuantitas yang diminta, maka harga cenderung turun. Yang ketiga, perubahan berasal dari sisi penawaran dan permintaan. Ialah perubahan yang terjadi pada kedua belah sisi antara sisi penawaran dan sisi permintaan. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.